Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyana as-samaa bimalaikatihi wa nawwara al-ardha bi anbiya'ihi wa awliya'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu asfiya'ihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih min yaumina hadha ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah, ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, zuriat keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, pewaris ilmu, amal, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang mulia Kanda Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin, kemudian Kanda Kiai Haji Sofwan, kemudian Pamanda Guru Kiai Haji Bushiri, Paman Guru Rahmat Hidayat, kemudian para guru-guru dan ulama-ulama yang lain yang kadang-kala disebutkan satu persatu, mohon maaf. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertahan duduk di tempat ini dalam rangka peringatan haul yang ke-215 Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu an. Semoga kita diberkahi oleh Allah dengan berkat beliau, punya hubungan dengan beliau, dan bersama beliau barzah dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an terlahir dengan nama Ja'far Shadiq. Kemudian tatkala remaja karena alasan satu dan dua hal berganti dengan nama Muhammad Arsyad. Adik beliau bernama Muhammad atau Ali Zainal Abidin. Kemudian ada dua perempuan lagi, dan semua mempunyai zuriat, dan zuriat mereka maklum di kalangan mereka. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, setelah beliau belajar di kerajaan dari mufti-mufti kerajaan di zaman itu, beliau melanjutkan ke Makkah dan belajar kurang lebih 30 tahun di sana, 35 macam fan ilmu, berhaji 25 kali, karena waktu di Madinah itu 4 tahun beliau tidak berhaji, langsung dari Madinah beliau pulang dan singgah di Yaman di Zabid, berguru dengan seorang ulama terkenal di Zabid yang bernama As-Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an, tidak banyak kisah karomat-karomat beliau, tapi yang jelas, yang zahir daripada karomat-karomat beliau adalah anak, cucu, dan buyut yang alim-alim dan soleh-soleh. Yang tercatat di Banjar, beliau mempunyai 11 orang istri, 7 yang berketurunan, 5 yang tidak. Yang berketurunan itu 30 anak, ada 2 qadhi, 3 khalifah, dan 2 mufti, berarti 7. Yang masyhur, sebenarnya semuanya alim-alim, tapi yang masyhur 7. Pertama adalah Khalifah Haji Hasanuddin, Khalifah Haji Syahabuddin, Khalifah Haji Zainuddin. Kemudian qadhinya 2, Qadhi Abu Naim dan Qadhi Abu Su'ud. Muftinya 2, yaitu Mufti Pangeran Ahmad dan Mufti Haji Jamaluddin. Ini anak. Kemudian cucu beliau ada namanya Datu Fatimah, pengarang kitab Perukunan Besar. Dari beliau adalah anak daripada Tuan Abdul Wahab Bugis dari Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, karena bini-bini karangan Sidin dinisbahkan kepada Marina Sidin, yaitu Mufti Haji Jamaluddin. Kemudian buyut beliau
pertama kali bergelar mufti adalah Mufti Haji Muhammad As'ad, yang kemudian Mufti Haji Muhammad As'ad melahirkan 5 ulama-ulama besar, Datu Tenggarong, Datu Taniran, Datu Balimau, Datu Sampit, dan Datu Pagatan yang masyhur di kalangan kita. Maka ini sudah jelas adalah karamah yang zahirah, karamah yang sangat zahir. Seorang doktor peneliti dari Mesir namanya Dr. Usamah mengatakan bahwasanya aku meneliti dalam Syajaratul Arsyadiyah, aku mendapatkan 200 ulama dan aulia yang tertulis dalam kitab Syajarah Arsyadiyah yang ditulis mungkin sekitar 100 tahun yang lalu, dan itu pun belum mewakili semuanya. Catatan di Banjar seperti itu. Adakah catatan di lain? Wallahu a'lam. Yang jelas ada satu sanad ilmu yang kita dapatkan dari Syekh Muhammad Syukri Unus, kemudian dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dari Syekh Ali Al-Banjari, dari Syekh Zainuddin Sumbawa, dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dari Syekh Muhammad Yusuf bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi saya bingung. Karena apa? Tidak ada nama anak-anak Datuk Kalampayan yang tercatat yang bernama Yusuf. Ternyata Sidin ini adalah kelahiran Mekah dan dari ibu orang Mekah, yang diperkirakan beliau adalah dari ibu yang berada di Mekah meninggal dunia. Kemudian setelah itu ading daripada bini Sidin itu dikirim ke Banjar dan dinikahi oleh Datuk Kalampayan yang bernama Tuan Lipur, keturunan India. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an telah membawa sebuah pembaharuan yang besar di dalam kerajaan Banjar, sehingga beliau bergelar mujaddid di zamannya untuk daerah di sini, karena beliau mempunyai pendapat-pendapat yang bersifat ijtihad dan juga pendapat-pendapat mengambil daripada aqwalul ulama al-fuqaha. Beliau mengarang sebuah kitab besar yang masyhur, yaitu Sabilul Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin. Kemudian diantaranya juga permintaan dari raja, yaitu kitab Tuhfatur Raghibin, dan banyak kitab-kitab yang lain. Bahkan ada sebagian kitab-kitab manuskrip yang belum dicetak, tulisan tangan beliau yang masih ada di dalam pagar dan di keluarga-keluarga daripada zuriat Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan Sidin bagus benar dan rapi tulisan Sidin. Di antara yang pernah kita tahu adalah Syarah Sanusiyah, yaitu syarah daripada kitab Tauhid Al-Imam As-Sanusi, tebal dan indah sekali tulisannya, tulisan daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Wahakada, demikianlah seorang yang penuh dengan semangat, seorang yang penuh dengan mujahadah dalam menuntut ilmu agama, seperti yang disebutkan oleh guru kita Kiai Haji Hasanuddin tadi tentang bagaimana beliau 30 tahun kada tahu jalan kecuali jalan ke Masjidil Haram untuk ibadah dan jalan ke rumah guru untuk menuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala 30 tahun Sidin tuntung belajar di Mekah, boleh ke Banjar Sidin. Kemudian beliau memulai mengajar. Beliau menikah dengan Tuan Bidur, menikah. Ada satu saudagar kaya di Banjarmasin namanya Tuan Haji Muhammad Hasan Asy'ari. Anak Sidin garing, lalu Sidin bekiau Datuk Kalampayan untuk mengobati, memberi banyu, sekalinya sembuh. Lalu kemudian dikawinkanlah dengan Datuk Kalampayan. Anak Sidin itu namanya Tuan Guwat Gohwat Nio. Jadi Muhammad Hasan Asy'ari ini aslinya namanya Tuan Kohdok, orang Cina. Tapi
sudah masuk Islam. Kemudian jadi saudagar kaya, kemudian punya anak 3, satu Gihiyat Neo yang kemudian melahirkan bubuhan Datu Amin di Banu Anyar, kemudian Gohwat yang kemudian melahirkan Mufti Jamaluddin dan lain sebagainya. Ada 5 anak beliau. Kemudian setelah itu ada lagi yang bernama Abdul Muttalib yang melahirkan zuriat mereka masyhur. Hakada itu bata tambaan. Jadi ingat akan guru-guru punya bata tambaan kan ya kalau lah. Jadi ujar Guru Hasan tadi, ajal itu sudah ditentukan. Kada kawa menghindari ada nang langsung 2 mati bini ada. Emang ajal sudah kada kawa ya kalau. Tepang sudah. Ajal. Di antara murid-murid Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Toha. Pangeran Toha adalah adik daripada Sultan Tahlilillah. Seharusnya Tamjidillah apa Tahlilillah? Nah, seharusnya beliau menjadi seorang raja, menjadi sultan, tapi karena beliau tidak begitu kada hendak jadi raja, tapi dia lebih ingin berkholwat dan berguru kepada ulama-ulama. Di antara guru beliau, gurunya Pangeran Toha ini adalah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pangeran Toha ini kemudian sebelum meninggal dunia, beliau berpesan kepada kakak Sidin yang menjadi raja, bilanya aku meninggal dunia karena anakku yang namanya Aminah, Ratu Aminah itu kawinakan lawan guru kita Muhammad Arsyad Munsidin Hakun. Meninggal Pangeran Toha, kemudian pamannya datang kepada Datuk Kalampayan, Datuk guru ini Pangeran Toha itu pasan mun Sidin meninggal dunia kan dia kawinakan anak Sidin lawan pian mun pian Hakun, umur Datuk Kalampayan 64 tahun, umur Ratu Aminah 18 tahun waktu itu. Hanya dikawinkan, punya anak berapa? 7 anak Sidin, dan begitu seterusnya. Tuan Lipur itu adalah saudara dari adalah ipar Datuk Kalampayan di Mekah. Meninggal kakak Sidin, kemudian bulik Datuk Kalampayan, Tuan Lipur dikirim ke Banjar dan dikawinkan dengan Datuk Kalampayan dan punya anak beberapa. Kemudian Tuan Bidur itu aslinya orang negara itu Bahari itu pelabuhan Nenggana, Banjar kalah. Makanya jangan wani-wani luar negara. Jadi Bahari kerajaan pusat yang kuat di sana, kemudian pelabuhannya yang kuat di sana, sehingga banyak orang luar di sana. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Tuan Bidur ini sebenarnya aslinya Abbasidin orang Mesir, tapi mungkin berdiam di negara, kemudian ke sini, kemudian kawin dengan Datuk Kalampayan, melahirkan banyak beberapa orang anak yang masyhur juga. Kemudian ada lagi Tuan Palung yang datunya Kai Busiri, Paman Busiri ini itu banyak melahirkan juriat bubuhan Sungai Tuan dan lain sebagainya. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang banyak sekali mengemban misi-misi agama. Mereka ada yang jadi guru, ada yang jadi kiai, ada yang jadi muallim, ada yang jadi mufti, ada yang jadi qadhi, ada yang jadi ustadz dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tidak perlu gelar-gelar yang lain sebenarnya. Gelar kita mulai Bahari apa? Muallim, ustadz, guru, kiai dan lain sebagainya. Ini harus kita lestarikan. Karena apa? Karena semangat daripada Datuk Kalampayan, beliau betul-betul mengedepankan ilmu daripada segala-galanya. Karena derajat para ulama di bawah derajat para nabi, ujar manakib yang dibacakan oleh Kiai Haji Hasanuddin tadi. Ternyata semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang takwa kepada Allah. Bahkan dunia dan seisinya diwariskan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'anul Karim. Apalagi di akhir zaman disebutkan dalam tafsir bahwasanya makna firman Allah Subhanahu wa taala
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Kami telah menentukan di dalam Al-Qur'an sebelumnya ditentukan di dalam kitab Zaburnya Nabi Daud bahwasanya bumi dan seisinya ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Dalam sebagian tafsir mengatakan itu di akhir zaman karena artinya orang alim sugih-sugih. Jadi jangan heran kalau sekarang orang alim sugih. Orang alim tuh pasti sugih kecuali nang kada hakun sugih. Jadi ada orang-orang alim yang kada hakun sugih, ya sudah, itu pilihan sidin karena waroknya, karena zuhudnya dan lain sebagainya kada hakun sugih. Padahal jangan kasih dia anak sugih. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, utitu mafatihal ghaib. Aku diberi sama Allah Ta'ala kuncinya alam gaib, dan aku diberitahu khazainal ard, semua hazanah-hazanah di muka bumi. Nabi tahu. Kemana ilmu Nabi itu? Para ulama yang tahu. Jadi ulama-ulama itu mengetahui mana emas, di mana tambang intan, tahu. Cuma sidin badiam aja. Makanya punya ada peintanan atau nang undulang-undulang, datangi guru Sopwan. Mbah, betakun lawan sidin ya Allah. Sidin kada mencari intan nang halus-halus itu, cari intan nang 60 kilo. Nah, intan nang bisa memasak nanti cari sidin. Iya, Bang. Minta. Jadi kayak itu. Sebenarnya semua ilmu dunia, ilmu apa saja ada dalam Al-Qur'an, dan yang mendalami Al-Qur'an siapa? Para ulama. Jadi ada satu ulama, ada satu orang di Hadramaut sana, Sayyid, beliau adalah muridnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Karena dia waktu itu pernah belajar dengan Habib Ahmad bin Umar, kemudian meninggal Habib Ahmad bin Umar, dia menyempati cuma sebentar saja. Akhirnya dia berangkat ke Perancis dan dia kuliah di sebuah universitas yang terkenal, belajar ilmu kimia. Akhirnya kebetulan ada kesibukan diceritakan dalam kitab, isuk ini ujian, malamnya kan sempat mutalaah sidin. Padahal ini ilmu kimia, ngalih kan ilmu kimia ini bagi orang yang tidak belajar ilmu kimia ngalih. Kecuali yang belajar, yang mana yang mau belajar. Akhirnya dia tawajuh malamnya, tidak sempat mutalaah, dia tawajuh menyebut nama Al-Habib Ahmad bin Umar. Malamnya dia bermimpi ketemu dengan gurunya, dan gurunya mengatakan jawabannya isuk ujian nikam ini. Begitu selesai isuk ujian jadi nomor 1 sidin dengan berkat gurunya. Ingatakan nang ujian-ujian karena tawalsul lonceh saman. Karena ulun ada mendapat kisah anak ulun kan sekolah, ada kawannya itu jar waktu kada kawan menjawab itu berkuriak, ya saman jar. Hendak menjawab soal ujian. Namun berkuriak tuh ngalih jopang ya, kalau lah gurunya takajut. Artinya kenanakan pun faham tawasulun teh saman ini apa aja bisa insyaallah. Amin. Kenanakan aja faham ujian menjawab pakai tawasul teh saman. Kemudian Sayyid ini pulang ke Hadramaut. Kemudian setelah ke Hadramaut dia bertemu dengan ulama-ulama, dan ulama itu bertanya, ya Sayyid itu dari mana? Dari Perancis. Ngapain? Belajar ilmu kimia. La ilaha illallah. Ada apa itu sudah belajar ilmu kimia? Ilmu kimia itu kan yang begini-begini jar Habib nih. Ini Habib alim wali, hanya dia bilang ilmu kimia itu kan begini campurannya ini. Tahu semuanyaan. Ya Habib, dari mana pian belajar? Akhirnya dia mengatakan, wahai anakku, semua ilmu itu kita punya sebenarnya. Ada Al-Qur'an yang menjawab semua ilmu. Cuma kita kadang mendalaminya. Ilmu apa saja? Ilmu apa? Coba, ilmu betul tambahan ada dalam Al-Qur'an. Ya Allah. Ilmu ada nambah kisah malam tadi ya kalau, tapi ini mengeradau dikit ya kalau lah. Ilmu maulah tapai. Jadi bacakan jangan ila rabbika yauma idzinil masaq. Jadi masak. Tapi ini bang nih lah. Nah itu. Walhasil macam-macam. Dalam Al-Qur'an semuanya. Insyaallah kita aja lagi mempelajari. Nah, jadi apa yang diwariskan oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sebenarnya adalah
untuk lebih semangat kita dalam menuntut ilmu agama, karena kepentingan kita dengan ilmu agama jauh dibandingkan dengan kepentingan kita dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang terpenting kita menghadapi dunia yang serba macam-macam moyah ini, nang jar-ujar guru tadi dikisahkan, adalah takwa kepada Allah, kemudian sabar dan tawakal. Itu yang penting, dan itu tidak mungkin didapatkan dari ilmu selain ilmu agama. Silahkan pintar bidang sains, teknologi, tapi kalau dia tidak punya akhlak yang bagus, akhirnya akan mudarat. Mungkin jadi pejabat, akhirnya bisa korupsi kalau dia tidak punya iman dan takwa yang kuat. Dan iman dan takwa yang kuat didapatkan pada orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu warḍah, yang mana keberadaan keturunan, murid-murid, zuriat dicari-cari orang-orang ulama-ulama dari Timur Tengah dan Mesir itu bertanya-tanya, mana ini bubuhan Datuk Kalampayan. Aku belajar dari guruku dan semua sanad-sanad ilmuku ternyata ujung-ujungnya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Mana anak cucu Sidin? Ujar orang-orang pintar di Mesir sana dan di Timur Tengah sana. Karena apa? Begitu dahsyatnya nama Al-Banjari radhiyallahu anhu warḍah. Jadi tinggal kita untuk betul-betul mendidik generasi-generasi yang akan datang supaya menjadi orang-orang yang soleh dan ulama. Itu keramat. Pian apabila bisi anak, biar pian bukan wali, biar pian bukan orang alim, tapi ternyata anak pian alim, berarti pian bakaramat. Kenapa jadi bakaramat? Anak pian kan nama ajar, muridnya banyak, mendoakan pian, lalu pian dikubur diampuni dosa, pian dikubur diangkat derajat sama bakaramat dengan berkat anak-anak yang salihin. Kalau kita tidak punya anak ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, misalnya kada berketurunan, murid itu juga termasuk anak. Anak angkat juga bisa dimasukkan anak. Waladun salih yad'u lahu, kata sebagian ulama, tidak harus waladun sulub, walad sulbi, tapi bisa juga walad fil ilm, dalam ilmu dia dan sanad dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berataan, alhamdulillah di Kalimantan Selatan ini ramai kita majelis, kemudian kita mengenal para ulama-ulama, para salihin. Tinggal terus kita menguatkan barisan kita untuk menghindari dan menepis segala pengaruh-pengaruh yang macam-macam. Ada pengaruh akidah yang sesat, ada pengaruh yang suka mengkafir-kafirkan, memurtad-murtadkan, ada pengaruh nang betatak selawar dan lain sebagainya, macam-macamnya pengaruh-pengaruh kayak itu. Jadi kita harus arif dan bijaksana, bukan untuk kita celah, karena walaupun bagaimana mereka hamba Allah, kekuasaan di tangan Allah. Bisa saja dia itu sekarang memang menjadi pecundang, sekarang dia menjadi misalnya orang yang jahat, dia sekarang tapi tiba-tiba dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang sufi, alim, wali, derajatnya di sisi Allah. Itu Allah yang menentukan. Wa ma'alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan, jangan muar di dalam hati, jangan. Muarnya cukup dimuntung aja. Karena ini perlu untuk kita bahas, tapi muar kada. Walaupun bagaimana dia urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang benci dengan satu orang misalnya yang menjelek-jelekan kita, yang mengerjai kita, yang membodohi kita dan lain sebagainya, sampai ke hati-hati. Laisa laka minal amri syai' aw yatubullahu alaihim aw yatubullahu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kada kawa menentukan, terserah Allah. Allah memberi taubat atau Allah mengadab mereka itu, mereka zalim, tapi Allah yang punya ketentuan. Jadi kada usah sarikan berlebihan, sarikannya dimuntung aja, bemamainya dimuntung aja. Hati doakan. Misalnya kita ketemu dengan orang yang mengkafir-kafirkan orang, tidak apa-apa, kita hadapi dengan baik, kita bahas dengan bagus, secara ilmu, secara bijaksana, dan doakan ia di dalam hati kita.
bertemu dengan pejabat yang begini dan begitu, doakan dia dalam hati kita. Datuk Kalampayan itu hormat dengan sultan, dengan raja, hormat. Kita pun demikian, kita menghormati mereka karena mereka adalah pejabat-pejabat mereka. Doakan mereka mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah, karena banyak sekali gerakan-gerakan akhir-akhir ini yang terlalu keras dan lain sebagainya, akhirnya merugikan kita. Kita tidak melarang, tapi juga tidak mendukung, tapi kita punya manhaj dan jalan kita sendiri sebagaimana dicetuskan oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu mendidik anak, cucu, keluarga, murid-murid dalam ilmu. Datuk Kalampayan dibawa oleh kawan Sidin ke Thailand untuk perang melawan orang kafir. Dijawab sama beliau, aku sedang berjihad di dalam masyarakatku untuk mencerdaskan mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Itu jawaban Datuk Kalampayan. Surat Sidin kepada Datuk Abdus Samad Palembang pada waktu itu. Dan alhamdulillah berhasil beliau mendidik anak-anak beliau ulama, cucu ulama, buyut ulama, dan begitu seterusnya, dan mendoakan mereka itu, sehingga kita menyaksikan sekarang banyak sekali daripada keluarga Datuk Kalampayan yang menjadi panutan-panutan di masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hubungan kita dengan mereka dan terus kita berjuang sebagaimana mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.